Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat enggak jargon menjawab kabar? Ada yang masih ingat? Ya benar. Kalau ditanya bagaimana kabarmu hari ini, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sip, mantap. Oke, kayak gitu ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di video pembelajaran kita kali ini. Disimak dengan baik ya, tetap fokus dan jaga terus semangatnya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang matematika, materi bangun datar. Sebelum kita masuk materi, sebelum kita bahas materinya, ada yel-yel dulu nih. Kalau Ustadz nanti bilang are you ready? Jawabannya ready, yes. Sekali lagi, kalau bilang are you ready? Jawabannya ready, yes. Oke, sekarang mari kita simak pembelajaran matematika materi bangun datar. Pada pembelajaran matematika kita kali ini, pada bangun datar, kita akan membahas tentang 2 poin atau 2 materi, yaitu pertama tentang ruas garis bangun datar, yang kedua ciri-ciri bangun datar. Disimak dengan baik ya. Ayo kita simak dengan seksama dan jaga fokusnya. Pada materi pertama tentang ruas garis bangun datar. Ruas garis adalah bagian yang memiliki 2 ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Sekali lagi, ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Di bawah ini ada gambar penggaris yang berbentuk segitiga. Diperhatikan ya, garis yang ada di pinggirnya. Nah, di sini garis plus-plus ini, jika digambarkan permukaan penggaris berbentuk segitiga seperti di sini. Nah, sekarang kita akan menghitung ruas garisnya. Ingat tadi ruas garis itu 2 ujung yang berbeda. Jadi kita menghitung ruas garis dari titik yang ini ke titik yang ini. Nah, ini ruas garis yang pertama. Kemudian dari titik yang ini ke titik yang ini ruas garis yang kedua. Dari titik ke sini sampai titik yang di sini itu ruas garis yang ketiga. Jadi ruas garis pada bangun datar segitiga itu sebanyak 1, 2, 3. Jadi segitiga memiliki 3 ruas garis. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada gambar jendela. Kemudian perhatikan garis yang berada di pinggirnya ya, garis putus-putus ini. Jika garis putus-putus pada gambar jendela digambarkan, maka permukaan jendela berbentuk persegi panjang seperti ini. Setelah kita tahu bahwa permukaan jendela berbentuk persegi panjang, kita hitung ruas garisnya. Ingat enggak, ruas garis itu ujung titik yang berbeda. Maksudnya ujung titik yang di sini dengan titik yang di sini disebut ujung. Itu disebut ruas garis. Sekali lagi, titik yang di sini dengan yang di sini itu disebut ruas garis. Sekarang mari kita hitung berapa ruas garis pada bangun datar persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Jadi persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya, ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar ada 3. Diingat ya, yang pertama memiliki sisi atau disebut ruas garis. Kedua, mempunyai sudut. Yang ketiga, mempunyai titik sudut. Ingat-ingat ya. Yang pertama pada bangun datar, yaitu sisi. Sisi pada bangun datar. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Sekali lagi, sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Nah, jadi garis tepi itu yang seperti ini ya, garis yang paling pinggir. Itu disebut sisi. Sekarang
di bawah ini ada bangun datar berbentuk segi 6. Segi 6 itu bentuk rumah dari lebah ya. Sekali lagi, ini berbentuk segi 6. Kita hitung berapa sisinya. Ingat, sisi itu garis pinggirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi pada bangun datar segi 6 mempunyai 6 sisi. Yang kedua pada bangun datar yaitu sudut. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Sisi di sebelah sini bertemu dengan sisi di sebelah sini, kemudian yang dilingkari inilah yang disebut dengan sudut. Itu juga yang sebelah sini. Sisi di sebelah sini bertemu dengan sisi di sebelah sini, kemudian kita lingkari, ini yang disebut sudut. Jadi cara mudah mengingatnya, kalau ada yang kita lingkari, yang bisa kita lingkari, itu yang disebut dengan sudut. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa banyak sudut pada bangun datar segi 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun datar segi 6 mempunyai 6 sudut. Terakhir pada bangun datar yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya sisi di sebelah sini bertemu dengan sisi di sebelah sini. Disinilah titik sudutnya. Begitu juga yang di sebelah sini. Sisi di sini bertemu dengan sisi di sebelah sini. Yang ini titik sudutnya. Ya, ditunjukkan oleh jari ini atau tanda merah ini disebut titik sudut. Jadi yang berbentuk tajam. Nanti juga pada bangun datar yang lain ada titik sudut yang masuk ke dalam. Yang intinya dia berbentuk tajam seperti ini, itu titik sudut. Itu cara mudah untuk mengingat mana yang disebut titik sudut. Artinya dia berbentuk tajam. Nah, sekarang kita lanjut ke bangun datar yang lain, yaitu bangun datar berbentuk segitiga. Di sini kita akan menghitung sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar segitiga ini. Masih ingat sisi itu apa? Sisi itu adalah garis tepinya. Berarti pada bangun datar segitiga ini, garis tepi itu yang ini ya. Nah, dari titik yang ini sampai titik yang ini itu disebut sisi. Jadi jumlah sisi pada bangun datar segitiga yaitu 1, 2, 3. Jadi bangun datar segitiga memiliki 3 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung sudut dari bangun datar segitiga. Berapa jumlah sudutnya? Masih ingat sudut? Sudut itu pertemuan antara dua sisi. Sisi di sebelah sini dengan sisi di sebelah sini. Dia membentuk lingkaran yang di sini. Nah, jadi yang dilingkari ini disebut sudut. Jadi cara mengingatnya sekali lagi, yang dilingkari itu disebut sudut. Kita hitung bersama ya, sudutnya berapa? 1, 2, 3. Jadi jumlah sudut pada bangun datar segitiga berjumlah 3. Lanjut ke yang terakhir, yaitu menghitung titik sudut dari bangun datar segitiga ini. Masih ingat titik sudut itu apa? Ya, pertemuan antara dua sisi yang berbeda. Sisi yang di sebelah sini bertemu dengan sisi yang di sebelah sini disebut titik sudut yang runcing atau tajam ini. Ya, itu diingat ya, itu disebut titik sudut. Nah, kemudian sisi yang di sebelah sini bertemu dengan sisi yang di sebelah sini, ini titik sudutnya di sebelah sini. Kemudian sisi yang di sebelah sini bertemu dengan sisi di sebelah sini, di sini titik sudutnya. Sekarang kita hitung yang bersama-sama ya, berapa jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3. Jadi jumlah titik sudut pada bangun datar segitiga yaitu 3. Yang terakhir, di sini akan diberikan beberapa contoh bangun datar selain dari segi 6 dan segitiga yang tadi.
Dan masih banyak juga contoh bangun datar yang lain yang nanti kalian bisa tanyakan ke guru-guru kalian atau ke kakaknya di rumah. Di sini ada bangun datar yang pertama yang bentuknya seperti ini disebut jajar genjang. Kemudian yang bentuknya seperti ini disebut trapesium. Sekali lagi, trapesium. Kemudian yang bentuknya seperti ini disebut segi lima. Yang berbentuk seperti ini disebut belah ketupat. Nah, itu saja beberapa contoh dari bangun datar. Ini lagi masih banyak bangun datar yang lain yang nanti bisa ditanyakan ke guru-guru kalian kalau menemukannya di buku atau di tempat yang lain. Yang terakhir, untuk menambah wawasan dan pemahaman Anda semua tentang materi pada hari ini, kerjakanlah pada buku tema 4 halaman 33 sampai 34. Ditulis pada buku temanya atau ditulis pada buku tulisnya dengan rapi ya. Kemudian, kalau ada yang tidak dipahami tentang materi yang hari ini, langsung tanyakan ke guru-guru kalian atau tanyakan ke kakaknya yang di rumah ya. Tetap jaga semangatnya dan jaga terus ibadahnya di rumah. Sampai ketemu kembali di video pelajaran selanjutnya.